Halo mahasiswa-mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta. Bertemu lagi dengan saya Ibu Ardiani Fadila dalam mata kuliah Manajemen Investasi dan Portofolio. Pada materi kali ini, mari kita bahas mengenai mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia. Pada materi atau video sebelumnya, kita telah memahami instrumen atau pembagian instrumen investasi di pasar modal. Nah, pasar modal sendiri itu memiliki dua jenis pasar primer dan pasar sekunder. Mari kita bahas satu persatu apa itu pasar primer dan pasar sekunder. Sebelum kita bahas mengenai pasar primer dan pasar sekunder, ada baiknya kita memahami institusi pasar modal yang ada di Indonesia. Pertama, ada Otoritas Jasa Keuangan, ada 3 lembaga SRO sebagai regulator di pasar modal Indonesia, ada Bursa Efek Indonesia, ada Clearing Penjaminan Efek Indonesia, dan Kustodian Sentral Indonesia, dan lembaga-lembaga di bawahnya yang harus taat terhadap peraturan yang telah dibuat oleh lembaga SRO di pasar modal Indonesia. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai pembagian instrumen investasi di pasar modal. Ada instrumen inti yaitu ekuitas dan hutang, di mana instrumen induknya ada saham biasa, saham preferen, dan obligasi pemerintah atau obligasi perusahaan, dan instrumen derivatif lainnya yang akan kita pelajari secara bertahap dan perlahan-lahan. Namun yang intinya adalah yang akan kita pelajari adalah saham biasa, common stock, dan obligasi yang akan kita pelajari setelah beberapa tatap muka ini. Nah, selanjutnya, apa itu IPO? IPO adalah Initial Public Offering, di mana ini merupakan proses di mana sebuah perusahaan pertama kali menjual sahamnya kepada publik di pasar saham. Ini adalah merupakan tahap yang harus dijalani oleh private company untuk menjadi public company, sehingga mendapatkan gelar terbuka di belakang nama perusahaannya. Nah, IPO merupakan sarana wadah bagi perusahaan yang memerlukan modal untuk mengembangkan bisnis atau ekspansi bisnis perusahaannya. Ini adalah tahap awal bagi perusahaan private untuk menjual saham pertama kali di pasar saham. Ini kita sebut sebagai pasar perdana, yaitu IPO, Initial Public Offering. Ini terjadi di pasar perdana. Nah, apa saja ya langkah go public proses yang pertama yang harus dijalani oleh perusahaan yang ingin menjadi perusahaan publik, yaitu tahap preparation, tahap persiapan, yaitu dia akan mengumpulkan beberapa berkas yang akan harus dilaporkan kepada OJK, kemudian tahap penawaran, tahap primary market, di sini adalah tahap pasar primer, kemudian setelah itu dia akan masuk ke listing period, dia akan terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dan kemudian menjadi post listing period, dan dia akan menjadi resmi menjadi perusahaan publik. Ini adalah beberapa tahap go public proses yang harus dijalani perusahaan yang akan menjadi public company. Ini merupakan tahapan-tahapan yang harus ditempuh oleh perusahaan yang akan menjadi perusahaan terbuka. Nah, apa saja ya kewajiban perusahaan setelah dia menjadi perusahaan publik? Tentunya dia wajib menerbitkan laporan keuangan sebagai bukti atau memperlihatkan bagaimana prestasi perusahaan, milestone perusahaan apa aja, dan apakah untuk memberikan informasi kepada emiten apakah perusahaan ini memiliki prospek yang layak untuk diinvestasikan atau dibeli sahamnya. Kemudian dia wajib membayar biaya go public. Selain listing fee, ada annual fee untuk yang mereka perusahaan-perusahaan yang sudah terbuka. Kemudian mengadakan rapat umum pemegang saham, dan juga wajib bersifat terbuka untuk menginformasikan segala bentuk informasi kepada masyarakat. Nah, apa ya perbedaan pasar perdana dan pasar sekunder? Nah, pasar perdana merupakan pasar tempat IPO dilakukan, di mana ini adalah pasar pertama kali saham perusahaan yang pertama kali dijual kepada masyarakat. Kemudian pasar sekunder adalah pasar di mana perusahaan-perusahaan itu sudah listing atau terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, IPO dibantu oleh menjamin emisi. Kemudian kalau kita di pasar sekunder, kita bisa membeli saham yang diatur oleh Bursa Efek dari melalui mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia. Ini adalah perbedaan pasar perdana dan pasar sekunder. Nah, selanjutnya ini adalah indeks di Bursa Efek Indonesia sebagai indeks acuan benchmark, yaitu IHSG, indeks harga saham gabungan. Ini sebagai benchmark atau acuan bagaimana sih perkembangan pasar modal
kita sejauh ini. Kita akan mengacu pada IHSG, atau bisa juga sebagai indeks portofolio, atau sebagai penguji faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pasar saham di Indonesia, atau refleksi bagaimana sih perkembangan pasar saham ke depannya, atau sebagai proksi untuk market portofolio sebagai aset beresiko. Nah, ini adalah IHSG yang menjadi acuan untuk melihat bagaimana ya perkembangan pasar modal Indonesia pada saat ini atau di masa lalu untuk data historis. Nah, ini pembagian indeks sektoral yang harus kita tahu di Bursa Efek Indonesia. Ada 11 indeks yang dibagi oleh bursa yang berdasarkan klasifikasi atau IDXIC, Industrial Classification. Ada 11 indeks dari indeks energi sampai transportasi logistik. Nah, ini Bursa Efek Indonesia membagi 11 indeks ini sebagai acuan bagi publik atau investor untuk melihat saham saham sektor apa yang menarik untuk diinvestasikan, menarik untuk dibeli. Tentunya tidak hanya 11 indeks aja, ada beberapa indeks lain yang dibuat oleh bursa untuk sebagai benchmark untuk investor atau publik dalam ketika dia mau berinvestasi di pasar modal Indonesia. Contohnya ada indeks LQ45, ada indeks High Dividend 20 dan segala macam dan lain-lain. Itu indeks-indeks ini bisa kita lihat di website Bursa Efek Indonesia. Ini merupakan indeks inti yang tentunya harus kalian pahami. 11 indeks berdasarkan sektor di Bursa Efek Indonesia. Nah, ini adalah diskusi untuk topik kali ini. Kira-kira apa saja ya perbedaan pasar primer dan pasar sekunder. Terus kita perlu juga meninjau lagi peran-peran lembaga terkait dalam proses IPO di pasar primer. Kemudian bagaimana mekanisme perdagangan di pasar sekunder, ini bisa kita explore lagi. Kemudian apa manfaat bagi investor yang terlibat di pasar primer maupun pasar sekunder, dan bagaimana berita-berita terkini yang menggambarkan bagaimana perbedaan pasar primer dan pasar sekunder ini menjadi topik diskusi yang bisa kita diskusikan dalam topik terkait pada materi ini. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menyimak video ini. Stay tune terus di Manajemen Investasi dan Portofolio.